Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Mana alhamdulillah. Bersyukur. Asik. Berarti masih ingat ya. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasahu 'anhu kurbatan min kurabil qiyamah. Rawahu Muslim. Apa kabar jamaah Al-Muhajirin Catalina? Jawabannya alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Bahagia? Banyak duit? Kalau sudah alhamdulillah semuanya beres. Khair doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ibu apa kabar Bu? Gak kelihatan ya? Pada ngintip tuh kasihan Bapak. Pakai kaca ribin jadinya bisa. Pada ngintip-ngintip tuh. Iya. Kalau pakai layar. Seperti yang terduga, dan kita mengharap Ramadan memang datang hari ini. Kalau enggak kecewa. Jamaah udah nunggu sampai Isya, bisa selesai jam 7:44 baru ada pengumuman. Jadi saya sudah selesai doa. Saya lihat handphone, kemudian Pak Menteri Agama menetapkan tanggal 1 hari ini. Alhamdulillah. Soalnya kalau enggak jadwal saya kacau semua. Kecuali subuh mau enggak tetap. Jadi 30 malam itu sudah terisi dan 10 malam terakhir juga sudah terisi. Masya Allah, jadi sudah penuh dan sudah kebayang tuh rezekinya. Rezekinya apa? Ketemu dengan banyak jamaah. Alhamdulillah. Bisa silaturahim ke 30 masjid, ditambah dengan kuliah duha, kuliah zuhur, kemudian menjelang maghrib. Masya Allah, itu baru isanya aja 30 masjid. Luar biasa. Tutup dengan Idul Fitri. Nanti saya di Masjid Agung Mujahidin Serpong. Yang minta 3. Kalau sini nggak pernah minta. Nggak mau ustadz yang top, ustadz yang lokal. Nggak perlu transport. Alhamdulillah saya bahagia mengajukan jadwal kesini dan pagi ini pertama mengawali puasa, mengawali Ramadan di Masjid Al-Muhajirin. Kata siapa? Saya bahagia setelah lama gak berjumpa, dan kalau Pak Abidin ngasih jadwal tuh udah ada jadwal lain, mungkin pengganti kali, gak ditetapkan saja. Coba tetapkan maka gak kemana-mana saya. Sekarang S3 juga jarang karena sudah 18 tahun saya ada yang pertama, makanya alhamdulillah S3 aman
aman ya. Kalau kosong baru berangkat. Kemarin dari sini juga saya nggak datang. Alhamdulillah yang kedua, masya Allah masjid ini sudah jadi dan sudah keren. Tinggal kurang satu aja nih. Kurang satu apa tuh? Jamaahnya kurang. Di atas masih kosong. Tapi mudah-mudahan dengan banyak apartemen dan perumahan baru bisa datang sini. Mudahkan aksesnya insya Allah ya. Baik. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang telah pada hari kiamat mendapat syafaat, bertemu dengan Rasulullah Muhammad, mendapat tempat paling nikmat yakni al-jannah. Amin ya Allah. Surga-surga diperuntukkan bagi orang yang soleh. Jannatul adli yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden diperuntukkan bagi orang-orang soleh. Man solaha, orang yang soleh. Jadi syarat pertama soleh. Ngajak siapa? Min abaihim, bapak-bapak mereka. Bapak mereka, bapak kita, ya bapak langsung. Bapaknya bapak, kakek. Bapaknya kakek, bapaknya buyut, bapaknya cangga, bapaknya ketugas, siwur, sampai 7 ke atas. Kemudian wazwajihim, dan istri-istri mereka. Jadi bapak yang punya 2 dibawa, punya 3 dia punya 1, dan sebelah. Nonton kanan kiri nggak ada, maka bapak lengkapi biar kiri kanan. Belum tahu dia. live nih. Kalau Ustadz mah diam-diam aja ada. Kalau yang banyak ngomong agak berani biasanya gitu. Emang almarhum Ustadz Arifin ngomong agak, tahu-tahu 3 aja. Alhamdulillah. Ujian tahu-tahu 2. Aswan sama tahu-tahu 2. Begitu rame baru ketahuan 2. Masya Allah. Jadi diam-diam Wadriyatihim, anak, cucu, cicit mereka terus ke bawah. Kita udah nggak ada, masih ngajak ke surga. Dan Ramadan ini bulan ngajak ke surga. Lah kok? Ya iya dong. Yang puasanya bisa nahan matanya, bisa nahan lidahnya, bisa nahan hidungnya, telinganya, perut, dan bawa perut, itulah soleh. Maka Allah ngomong, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kan adanya dari terakhir begini. Coba samain ya. Kadang-kadang orang peka di jamaah. Waladhdallin. Sama nadanya. Kalau yang begini waladhdallin. Kan sama. Semalam gimana nadanya Imam? Tarawih orang cepat biasanya. Kayak tadi nadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ujungnya wailul maghdubi alaihim waladdallin. Sama kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sanadanya sama. Ngaji juga Allahnya sama. Coba ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Itu maksudnya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang yang muhsinun, orang yang berbuat baik, orang yang baik, orang yang soleh. Dan puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Kalau dia takwa, Allah bersamainya, menyamainya, merangkulnya, dan ujungnya liqa'illah fil jannah, bertemu Allah dalam surga. Udah ketemu, Allah nanya kita, apa yang kamu inginkan dari aku? Hamba yang jawab, ridhoka, ridhomu ya Allah. Kalau sudah ridho, masya Allah, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aku ridho, kamu ridho, sama-sama ridho, sama-sama senang. Udah masuk tuh, hamba-hamba udah di sana. Kamu bersama dia dan masuk dalam surgaku. Tuh puasa tujuan takwa, takwa mengajak ke surga. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Bersyukur, asik. Ini doa yang kompak. Nah, kalau kita udah ke surga, ngajak siapa? Yuk, tolong hari ini, camkan di hari ini sampai ujung Ramadan, orang tua kita bawa ke surga. Khawatir mereka dulu nggak ngerti kayak kita sekarang. Setiap Sabtu, Ahad ada kajian. Dulu orang di kampung nggak ada kajian. Emang ada orang kampung nih? Ada. Namanya al-majid, mesti orang kampung semuanya. Setiap komplek namanya Mujahidin, Muhajirin, Al-Ansor, betul? Berarti orang yang asli dari kampung. Saya juga dari kampung, datang ke Jakarta, datang ke BSD, udah jadi orang. Ya, sebelumnya enggak orang. Orang-orangan yang belum tahu apa-apa, begitu udah jadi orang, kayak Profesor Habibie, udah jadi orang masuk sini. Punya rumah, tahu-tahu ketemu bapak-bapak ini semua, nggak janjian. Yang janjian itu bikin masjid, yuk, bener-bener kasih nama masjid, yuk. Cuman mohon maaf, saya nggak menghina, orang kreatif. Setiap komplek namanya masjid. Di FMP ada 5, coba hafal nggak? Saya hafal, saya umroh. Tuh 2, 3 nggak hafal. Nah, saya nunjuk dia. Dia tukang jalan. Coba sebutin, nggak usah umroh. 1, asri. Al-asri yang mana? Asri. Kriya asri. Wah, sudah umroh pak. 2, 3. Emang Cilegon alif kelas namanya Pondok Jagung. Terus satu lagi yang paling di sana S3 Teater Permai. Apa belum rezeki? Udah ada permainya pak. Kalau teater ada bukan komplek, teater Permai komplek. Kalau di sini Gading Serpong belum. Begitu ada Catalina baru namanya Almudin. Itu ada 6 berarti di FMB. Satu lagi mana? Sektor 15 BSD itu sama saya Al-Haji. Jangan dikunjungi setelah dia wafat. Kiai Haji siapa? Lupa namanya, saya juga lupa. Sekarang gantinya anaknya itu. Ya. Muhajirin. Ya maaf ya, kurang kreatif. Tapi dia berkumpul pikirannya nggak apa-apa. Cuman nggak ada ansornya, orang sepatnya nggak ada ya. Jadi semuanya muhajirin tapi bagus ansor menolong sendiri. Alhamdulillah. Nah, orang-orang tua kita dulu mungkin belajarnya kurang banyak, nggak ada taklimnya biasa, fikih selesai. Setelah itu nggak ke musola lagi, nggak ada pengajian seperti kita rutin.
Nah, kalau kita kan terjadwal di sana nggak ada, kayaknya dia aja, ustadznya dia aja, ngajinya Yasin tahlil itu aja. Malam Jumat itu, orang meninggal itu, pengantin itu, semua itu, betul? Masih kita bawa ke sini ya, kadang-kadang masih kita bawa. Nah, Pak Bu, di dalam Mi'raj Rasulullah dihamparkan di hadapannya barzakh. Barzakh itu adalah alam penantian, alam menunggu hari kiamat sampai kebangkitan. Pertanyaan saya, alam barzakh itu alam yang keberapa? 3. Nah, dari berapa? Kapan? 1 alam ruh. Nah itu berarti ada manfaatnya saya katakan di sini malam ini. Alam ruh sebelum diciptakan sudah ada ruh, yaitu Allah sendiri. 50.000 tahun sebelum diciptakan ada ruh. Yang kedua, setelah menikah suami istri ini, bapak ibu menikah, terjadilah sigot, pertemuan apa namanya itu, sel sperma dengan ya perempuan, ketemulah di rahim, lalu nempel, jadilah dia mudghah sampai akhirnya berbentuk, dan 4 bulan berikutnya ditiupkan. Setelah ditiupkan itulah hidup di rahim. Sejak penetrasi masuk ke rahim, alam rahim sampai kapan? 9 bulan lebih, lahirlah normal, gak normal, sesar, sungsang, semua lahir, masuklah alam yang ketiga, yaitu dunia. Setelah di dunia selama 70 tahun, 73, 75, 80, bapak pilih mana? 63, 65, 70, 73, 75, 80, pilih mana? Hah? Amin. Pilih mana Pak? 63, 70, 65, 70, 73, 75, 80. Pilih mana? Hah? Kalau saya maunya adalah panjang umur, manfaat, sehat, bahagia, sejahtera, kaya di masa tua. Setelah itu baru wafat. Umurnya berapa itu? Berharap 80 aja. Gak usah banyak-banyak. Makin tua makin susah, nyusahin orang. Sekarang saya punya mobil sport, umur 57 tahun. Apakah 7 tahun nanti Mas sanggup bawa sport mobilnya? Bisa di sport? Jantung. Gak usah panjang-panjang Pak. Yang penting hidup kualitas. Insya Allah. Cuma 63 tahun Rasulullah semua kualitas sampai hari ini. Setiap saat disebut orang di dunia, sedunia muslim menyebut beliau. Kalau kita baik disebut kebaikannya, kalau buruk disebut keburukannya. Setiap mengucap kebaikannya pahala, dan keburukannya mohon maaf, kirim laknat. Na'udzubillah min yang panjang umurnya, tapi kebahagiaannya, kemuliaannya, kebaikannya. Oh dulu ada seorang yang masya Allah baik, mudah, murah, semua urusan, pokoknya nggak pernah marah, pemaaf, menyenangkan. Kalau diskusi selalu dia nyaman, enak, dan 3A. Aku aman bagimu, aku nyaman bagimu, bukan ayat, dan aku manfaat bagimu. Istilah hakim. Aman, nyaman, manfaat. Hidup seperti itu. Maka kalau surga, ana lahum, saya bagi mereka. Ibu-ibu yang ridho suaminya
senang suaminya, melayani dengan senang hati, kata surga, analah, saya baginya. Alhamdulillah, Bu, kayaknya Ibu melihat saya kok manyun begitu sih, kayak marah. Bu, lihatnya senyum, nah gitu. Alhamdulillah. Fokus. Orang-orang tua kita, yuk kita ajak ke surga. Di alam barzah tadi itu Rasulullah melihat keadaan di dalam barzah. Ada orang yang disiksa malaikat karena kencingnya nggak benar, ceboknya nggak benar. Maksudnya gimana? Ngewer kemana-mana, nyiprat kemana-mana. Terus ceboknya juga nggak benar, masih netes, masih nempel di celana. Wudunya juga nggak benar, sikunya nggak kena air wudu. Ibu wudunya begini, kalau di jidat, bukan jidat. Ini masih jidat, masih muka, belum di kepala. Di atas di mulut atau samping atau belakang bagian kepala. Ya Bu, saya suka lihat di mall, ya lirik sih kadang-kadang untuk kayak begitu. Itu masih muka, di kepalanya diusap sampai kulit kepala dan kena rambutnya. Ya Bu, di tempat umum kita pakai jilbab bisa roboh. Jadi kena kulit kepalanya dan rambutnya. Ya Bu, bukan begini. Tangannya yang kena, sikunya tidak kena. Kalau air mancur tinggal cadangin seret ke bawah. Kiri juga begitu. Lalu kakinya, mata kakinya nggak kena air wudhu, masih basah, kering belakang dan samping kiri kanan. Sering lihat nggak anak-anak wudhu begini, maaf ya kakinya. Raih dengan tangan, pilih dengan kelingking atau tengah untuk antara jari-jarinya harus kena air. Kalau enggak disiksa. Nah ada orang tadi disiksa oleh malaikat, ternyata dipukul lagi, tiba-tiba berhenti malaikat, nggak nyiksa lagi. Si bapak ini nanya, ya malaikat, lima takifu min darbik. Malaikat, kenapa berhenti mukul? Kenapa kamu berhenti menyiksa? Kaifa adribuka wa walatuka yastaghfirulaka. Bagaimana saya mukul kamu, bisa kamu? Sudah begini. Sementara anakmu istighfar untuk kamu. Ya Allah, Pak, Bu, istighfar anak-anak untuk orang tua menghentikan siksa di kubur. Pertanyaan saya, tolong jawab semua nih yang sadar. Bu, Pak, anak bukan? Cuma dua orang. Bapak, ibu, anak bukan? Anaknya siapa? Berarti butuh bapak kita, bapak-bapak ibunya semua itu orang tua kita yang sudah wafat, kakek-kakek yang sudah wafat, istighfar anak-anaknya. Enggak jadi Pak disiksa. Itu ternyata bertanya si orang tua, ya malaikat, lima takifu min darbik. Kok berhenti bahasa kita? Kok gak bisa lagi? Ya gimana saya menyiksa kamu? Lah anakmu istighfar sampai Pak alam barzah, sampai Pak istighfar anak-anaknya. Tolong sebutkan istighfar 4 istighfar keren. Bener-bener saya ajak umroh. Yuk istighfar untuk orang tua 4 sebutin. Yuk 30 juta nih. Tuh 2, 3 udah batal ya.
Berarti ngirim doa istighfar ke orang tuanya nih. Ngirim, Pak Ustadz saya nggak apa-apa pakai bahasa Catalina. Ya Allah Gusti Allah, paringi ampun dosa kula, dosa yang kalih kula. Sakit betul? Sampai betul? Sampai. Nah, wae Arab, nek iso Arab kayak Ustadz. Tiang mana gini ngaji di rumah sampai kali kula. Beda guru aja. Yang pertama surah Al-Isra ayat 24. Ikuti saya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama-sama. Kalau enggak ada kedengaran 1, 2 semuanya. Bu, sekaligus nyatin untuk orang tua kita. Rabbirhamhuma. Oh, saya tahu, jangan panjang-panjang, Ustaz bilang dong. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihani, sayangi, sekaligus ampuni. Kalau sayang itu adalah ampunan. Doa Nabi Adam apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ampunan kasih sayang. Rabbi, duh Gusti, duh Rabb, irhamhuma, sayangi keduanya, cintai keduanya, ampuni dosa keduanya. Kama rabbayani, yang panjang dia panjang ya. Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka waktu kecil. Doa kasih sayang untuk orang tua, ya hidup maupun sudah meninggal. Doa kedua Ibrahim ayat 41 di Al-Quran, doa terbaik. Siapa? Ayo Ibrahim 41 cepat. Ustaz, kalau saya mulai baru ingat. Oh iya, tapi kalau begini Ustaz suka lupa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Yuk, Rabbana ighfirli wa liwalidayya yauma yaqumul hisab. Sambil dihayati bayangin orang tua kita. Rabbana ighfirli, duh Rabb kami, ampuni semua dosa saya. Wali walidayya, kedua orang tua saya. Dan bayangkan semua orang mukmin yang baik, yang soleh, yang kenal. Wal mu'minina, dan semua orang mukmin. Baiklah kita ini. Ternyata kita bisa masuk surga salah satunya doa orang-orang yang kita kenal mukmin di dunia. Baca doa. Setiap Jumat kemarin saya doa Rabbighfir apa? Gimana doanya khotib? Nah itu kalau khotib ingat saya ngetes gimana. Semua orang mukmin yauma, pada hari yaqumu, bangkit berdiri hari kiamat, hisab, perhitungan. Sebelum diperhitungkan, Allah sudah ampunkan dosa-dosa lewat istighfar anak-anak untuk orang tuanya. Maka di hari kiamat orang tua juga selamat. Beda nanyanya. Kalau di dalam kubur ke malaikat, hei malaikat kok berhenti? Kalau di dalam surga orang tua itu masuk surga. Padahal la sholata kadinin wala siyamin wala sedaqatin. Ya Rabb, wahai Rabb kami, wahai Tuhan saya, anni lihati, aku di sini masuk surga
istighfar waladika laka, dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Istighfar anak-anakmu untuk kamu. Saya nangis ketika sendiri. Ya Allah, bayangin dia, bapak yang tidak pernah perhitungan sama anaknya, bapak yang terus mengawasi anak-anaknya, bapak yang terus mendorong anak-anaknya sampai kuliah, sampai menikah, yang tidak pernah perhitungan, tidak pernah hitung berapa dikeluarkan. Dia kerja dari jam 6 pagi sampai jam setengah 12, berangkat lagi jam 1 sampai menjelang asar, atau setelah asar baru pulang. Di pertanian, tangannya kasar, wajahnya gelap hitam, terbakar matahari. Tapi mereka lembut ucapannya, ngajar ngaji. Ya Allah, kalau Engkau nggak sayangi dia, ya Allah, kasihan. Maka anak-anaknya minta doanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka anak-anak berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Maka anak-anak berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang ketiga Rasulullah mengajarkan. Yang keempat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bayangkan bapak, kakek, terus ke atas. Bayangkan mungkin istri, anak udah meninggal, cucu udah meninggal. Bayangkan mereka, dan bayangkan suara mukmin. Ya Allah, enak masuk surga bareng-bareng. Karena surga gak sendirian, gak sepi. Bukan kayak tetangga sono ya. Surga sepi, kenapa? Cuman dia yang punya surga. Kan ada tuh yang surga sono, surga cuma punya dia doang. Siapa itu? Yang kajiannya sunnah, ustaz sunnah. Nah, kita yang wajib, yang sunnah, ya Allah. Syaratnya cuma 2 masuk surga: amanu wa amilus sholihan. Tawasul harta itu termasuk amal soleh. Tawasul syukur Pak termasuk amal soleh. Iman, amal soleh, masuk surga. Ketemu Allah juga cuma 2. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Masih ada ngantuk ya? Faman kana yarju liqa'a rabbih, sing sapa wae arep ketemu marang pangerane Gusti Allah, Jawa cara Jawa. Fal yakmal mongko amalo sholihan sing soleh. 1, beramal soleh, amal baik, mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, dan semua amal baik yang lain. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam urusan menyembah dengan satu apapun. Ahada berarti beriman, cuma Allah saja. Dan orang yang beriman, beramal soleh, beriman, dijamin oleh Allah hidupnya kaya, hidupnya mudah, hidupnya berkah. Saya baca ayatnya, sering saya sampaikan di sini. Kalau ngajinya jarang, mau sering Pak. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah cepat ya. Siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia beriman, fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah, maka pasti kami jamin hidupnya baik, sehat, kaya, sejahtera, bahagia, berkah. Alhamdulillah wa syukur asih. Syaratnya amal soleh sama iman. Surah An-Nahl Ustaz ayat 97. Bu Pak, terus ya, surahnya masih 10 menit lagi. Tanggung kan, malah kalau saya pulang duluan malah bingung. Tanggung. Nah, Ramadan tujuannya takwa. Takwa itu adalah aplikasi iman. Puasa itu aplikasi iman. Ujungnya takwa. Ternyata orang yang beriman, beramal soleh itu jadi orang takwa. Bahasa Jawanya anjir, takut pada Allah dengan apa? Ya, melaksanakan iman yang itu amal soleh, meninggalkan larangannya. Kalau meninggalkan larangan berarti beramal soleh. Diam dari kejahatan, soleh. Nggak ikut, soleh. Meninggalkan, soleh. Nah, Ramadan ini setiap malam ampunan, setiap hari ampunan, soma ampunan, koma ampunan, dosa yang dulu. Jadi jangan sia-siakan siangnya, jangan sia-siakan malamnya. Siangnya dengan puasa. Puasa sebetulnya, puasa dari makan dan minum, puasa mata, hidung, mulut, dada, perut, bawah perut. Matanya jaga dari pandangan yang tidak baik, hidungnya jaga dari pencemaran yang tidak baik, mulutnya jaga dari ucapan tidak baik, telinganya jaga pendengaran tidak baik, dadanya, hatinya, jiwanya jaga dari sangka, dari don, dari apapun yang mendatangkan keburukan. Terus suudon, yang nggak baik sama orang, berpikir buruk pada orang lain. Perutnya jaga, dan bawah perutnya, birahinya dijaga. Maka total puasanya naik kelas, puasanya keren. Lalu Rasulullah bersabda, man soma, itu yang biasa, daya asing gak biasa. Man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Siapa orang yang puasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu lahu wajhahu, maka Allah jauhkan wajahnya minan nar, dari neraka, sab'ina 70 kharifa musim. Allah jauhkan wajah, ya sama badan ikut wajah doang, dari neraka sejauh 70 tahun. 70 musim sama dengan 10 tahun. Satu musim 1 tahun. Mangga 100 kali. Itu yang belum rekayasa. Padi setahun sekali yang rekayasa. Waktu kecil saya di kampung, padi itu di bulan November nyebar gabah. Bulan Desember, Januari nanam. Februari, Maret, April, Mei, Juni itu motongin padi. Jadi 7 bulan proses. November nyebar benih,
2 bulan di daun, tahu di daun. Kemudian bulan Januari nanam, tandur. Kemudian 4 bulan berikutnya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan berikutnya baru panen. Juli dirujuk lagi, dibalik, nanti menunggu musim panas, jadi galengan, jadi tegal. Nanamnya singkong, kedelai, jagung. Itu zaman saya dulu masih kecil, SD, SMP. Kan begitu saya SMP langsung ke Jakarta, masuk SMA di Jakarta. Madrasahnya sampai sanawiyah kelas 1. Ngajinya sama guru khusus. Kemudian lulus SMP ke Jakarta. SMA jurusan fisika. Lulus SMA masuk IAIN. Kagak nyambung fisika ke IAIN. Fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Nggak nyambung. Nyambungnya waktu madrasah diniyah sama ngaji sama kiai nyambung tuh. Jadi SMA-nya lewat aja. Cuma ijazah doang kita gunakan. Kenapa ke SMA? Nggak ada aliyah swasta di Jakarta. Ya, adanya negeri dan udah lewat. Maksudnya gimana tuh? Saya paginya kerja di rumah orang, siangnya saya minta izin untuk sekolah. Jadi saya terus SMP itu saya kerja di rumah orang. Kalau perempuan ya ART, kalau saya ART laki-laki. Sama nih, cuci, ngepel, masak sama. Pak, yang penting saya bisa ke sekolah. Itu minta itu orang tua, Pak Bu saya mau ke Jakarta jual sepeda laku 28.000, saya ingat naik bus cuma 3.000 waktu itu. Lalu kerja di proyek, kemudian ketemu orang baik, sekolah sampai lulus kelas 2, juara nasional lomba cerdas cermat TVRI. Wih keren, juara nasional coy. Kata guru agama, hei kamu jangan sekolah negeri, kuliahnya jangan di UI, jangan di IKIP dulu. Kamu kuliahnya di IAIN. Oh ya Pak, restu guru itu saya ikuti, saya kasih putar, cari informasi, lamar, ikut daftar, diterima. Satu sampai sekelas yang cuma SMA saya jurusan fisika. Alhamdulillah. Dan begitu lulus, sebelum lulus saya sudah jadi berceramah di mana-mana. Gara-garanya adalah ada khotib nggak datang. Kamu siapa jadi khotib? Siap. Dipinjemin jas, saya ubah. Katanya bagus, langsung beredar. Alhamdulillah. Masuk BSD udah jadi orang. Tahun 2002, 5 Oktober masuk BSD. Rumah punya dari tahun 95-96, tapi karena belum ada akses tol, lewatnya lewat Jombang dan kecil, masih susah. Begitu jadi tol baru ke BSD. Tahun 2000 ngasih pelatihan Ikro se-BSD, se-Serpong, mulai dikenal orang. Alhamdulillah. Tahun sekian tahun lalu jadi presidium FMMB yang keliling ke masjid-masjid dikenal orang lagi. Sampai semua masjid saya hafal, semua masjid saya ngisi. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukur, asih. Dan ini masjid dulu kecil, sempit, panas, bocor. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Mulai dulu. Dulu pengajian pertama saya situ tuh. Iya panas. Diundang pertama. Karena saya sampai sekarang masih senang cerita sama anak-anak, sama anak-anak. Makanya tagline-nya itulah dari asyik di segala acara usia, mempesona di semua suasana. Dan itu sampai hari ini doa terkabul. Saya pesona di mana-mana, asik di mana-mana. Alhamdulillah. Wajahnya kan pesona Pak, wajahnya merah, cakep, kulitnya halus. Doa itu Pak, tagline Pak. Serius kejadian Pak.
Kenapa? Ana indah lebih aktivi. Dan ucapan yang diulang-ulang namanya afirmasi yang baik. Itu kejadian. Saya 2 tahun betul-betul haji Pak. 2023 berangkat haji, 2024 berhaji, 2005 dulu berangkat haji yang biaya sendiri. 2023 berangkat untuk haji bapak saya, 2004 haji ibu saya. Komplit sudah. Alhamdulillah. Itu cuma ngomong, ya Allah, tahun ini berangkat haji. Sekarang juga berdoa nih, ya Allah, berangkat lagi untuk kakak saya yang pertama. Yang ngomong saya dulu, kalau ngomong barengin sama anak perempuan dia yang seumur saya. Yang baru saya tutup, ya Allah, kok kowe jenomen, kok jadi sopo? Enom cuma wajahnya, kulitnya, tapi ownernya udah sama, tua semua. Cuman Masya Allah, karena happy, sejahtera, kaya, bahagia dan berkah, maka hidup tidak pernah sakit, sehat terus. Kenapa? Ngomong dari senyum aja. Fight kebaikan, fight kemuliaan, nyenengin orang, maka Allah nggak mungkin nggak good. Terusin, maka Allah nggak mungkin nggak good. Jadi kun fight kalau kita undang. Belajar fisika dulu saya tuh, jadi ngerti tentang agama lewat fisika. Salah satunya adalah ini, the law of attraction. Hukum tarik menarik, hukum ketertarikan. Lalu saya kenal juga namanya vibes, 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 yaitu suasana. Ternyata ayah bunda, suasana yang baik di pikiran, di hati, di jiwa, tubuh ikut bahagia. Kalau udah bahagia, maka muncullah hormon serotonin, melatonin, endorfin, imun-imun hormon. Ya Allah, itu hormon baik semua Pak. Bikin muda, semangat, kuat, istri masih sanggup. Ini umur 57 tahun. Ya, saya bahagia Pak. Bu, ternyata makin tua, saya cerita baik dengan dia ya. Mobil saya sport, Pajero. Kok tua mobilnya kayak gitu? Iya, saya biar semangat. Kalau beli Avanza nanti kurang semangat, goyang. Kalau ini enggak. Alhamdulillah, wa syukur. Harusnya kan makin tua makin mudah ya, mobilnya makin tinggi. Gara-garanya apa? Vibes-nya. Saya ceramah di Sukabumi, udah ceklungan bahwa BRV masih ada BRV-nya. Nggak bisa gerak Pak, diangkat didorong, diangkat depannya baru bisa naik. Begitu pakai ini Pak, lubang sini tabras. Doanya apa? Ya Allah, terima kasih masuk lubang mobil kecil, mobil badai masuk Pak, nggak bisa naik udah. Diangkat depan dikit baru. Nah begitu, ya Allah, saya pengen punya mobil kecil lagi, terus lagi mobil saya sudah ganti yang sport tinggi besar. Bayangan saya cuma 2, Fortuner atau Pajero. Lalu istiqoroh, Pajero mahal dikit ya Allah. Fortuner selisihnya banyak, 50-100 juta. Kata Allah, Pajero aja. 3 bulan Pak beli cash. Alhamdulillah. Fine, kita undang. Suasana batin yang the law of attraction, the law of attraction. Pikiran, kemudian vibes, dan undang. Ya Allah, saya dakwanya pengen mobil yang itu dan enak, nggak goyang. Itu 3 bulan atau kasih duitnya, nggak pakai nyicil. Kamu jadi nyicil malu, usah nyicil, nggak asik. Ya Allah ya Rabbi, 3 bulan. Ini cerita baik, iya pamer, hatinya musuh. Nah, vibes, the law of attraction. Maka kita bisa nggak mengundang kebahagiaan masa tua? Bisa apa enggak? Kita undang kebaikan itu, kekayaan itu kita undang. Kalau ayah udah berpikir saya muda, saya kaya, saya sehat, saya bahagia, itu akan datang. Katakan sama-sama, Bismillah, sama-sama. Bismillah. Saya sehat, saya kaya,
saya bahagia, saya hebat, saya berkah. Allah yang bikin itu semua. Maka akan terjadi. Tapi kalau ya tua banyak orang sakit, susah ke masjid, apalagi masjidnya pakai tanjakan, itu susah. No, katakan tanjakan itu perjuangan, ke masjid perjuangan. Maka ya Allah, jadikan saya sehat, saya kuat, saya hebat, saya syukur, saya bahagia, saya bisa. Yakin koridor berangkat masih enteng. Tapi kalau ya besok ada pengajian, pasti pulang besok subuh. Tapi kalau ikut pengajian, dia dapat pengajian, nggak ngerti nggak apa-apa, duduk di pengajian, ya Allah malaikat menyaksikan. Dan doanya apa Pak? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah ampuni mereka, sayang mereka. Maka orang yang ngaji seperti ini sebelum bangkit, udah Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah wa syukur. Dan kalau pulang niatnya tadi sholat subuh dan pengajian demi Allah, jadi mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa oleh rumah niatnya keluar ke masjid ini untuk menuntut ilmu, dia di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Alhamdulillah. Vibes kita ciptakan Pak. Rumah kita bikin bahagia, suasana menyenangkan. Dan orang tua pun, suami ibu kalau minta jangan ditolak, jangan dilawan, jangan ditunda. Bu, kalau suami minta apapun jangan diremehkan, jangan ditunda, jangan dibantah, jangan dilarang. Kalau dilarang nyakitin. Nanti malam kita ya. Siapa? Dan harus tuh vibe-nya jelek. Insya Allah Pak, kita berjuang sama-sama. Itu Allah akan kasih rahmat dan mudah urusan itu. Pak, yuk kita makan soto Betawi. Makan dong. Pak, nanti kolesterol. Jangan ngomong kolesterol. Makan itu ingat enak, sehat, kuat untuk ibadah. Subuh, sebelum subuh tadi sahur, makan dengan makan. Berkah kita ambil. Lauknya apa? Apa aja enak. Yang penting nih nyambung masjid. Ustaz, Al-A'raf 31 Ustaz. Ya. Yang penting Pak, masjid makan tuh nyambung Pak. Enggak bisa enggak. Kalau enggak Pak bisa masjid. Apa kata Allah? Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Apa hubungannya masjid pakaian dengan makan minum? Coba bayangin. Kalau bukan kekuatan, nih Pak Bu, biar dulu mari baca Al-A'raf 31. Hei anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk masjid. Enggak ada pas ngobrol lagi. Si cakep udah ngaji, alhamdulillah. Cakep, kamu juga cakep nih, jamnya bagus ya. Saya bagus. Harganya bagus kan mahal? Bagus. Mahal kalau bagi orang punya. Kalau bagi orang punya bagus. Pakai pakaian yang bagus ketika memasuki masjid. Terus apa hubungannya? Kulu wasrabu, makanlah, minumlah oleh kamu semuanya makan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu larangannya, jangan berlebihan. Jadi makan soto, oke. Makan pete, oke. Apalagi? Durian, oke. Apalagi? Yang tidak boleh, sotoy. Durian 2 biji cukup, nggak usah 1. Buah cukup 1, itu udah 3 biji udah.
awet-awet. Saya makan itu Pak, ya bukan kaleng-kaleng yang warnanya gol banget, kemudian biji kecil, gede gitu. Makan antuk Pak sayang. Kalau ini kasut gede bijinya kan yang 50.000, gede bijinya. Kalau ini enggak. Masya Allah, harganya 1,4, harganya 22 juta, itu cuma segini, tapi puas makannya. Yang penting makannya jangan banyak, jangan sotoy. Makan soto boleh, tapi jangan. Jelas apa enggak? Orang tua sate bagus, jangan 10 tusuk. Bapak sadar cukup 1 tusuk, yang 9 kasih istri kasih anak, cucu. 10 tusuk cukup sekeluarga. Yang penting bau sate. Namanya tidak sotoy, makannya yang sederhana. Jelas apa lagi? Masuk waktu ya. Terima kasih. Ya masih banyak kajian ini, kalau bisa cek dulu deh. Gak apa-apa, karena saya gabungkan namanya tausiah motivasi. Terakhir, yuk, saya sehat, kaya, bahagia, berkah. Bisa? Mau bisa? Coba bilang bisa. Oke. Saya kaya, tunggu sampai selesai. Saya kaya, sehat, bahagia, sejahtera, berkah, insya Allah. Bilang bisa. Coba kompak ya. Ini namanya nge-fight sekaligus motivasi dan afirmasi. Saya sehat, kaya, bahagia, berkah, insya Allah. Yakin? Bilang bisa. Gimana sih Pak Dokter? Suruh ngomong bisa, mau yang lain-lain bisa aja ngomongnya. Ulangi ya, pokoknya belum susah, saya ulang lagi. Jadi orang sehat, kaya, bahagia, berkah, insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. Bisa. Tangan depan, kiri ke depan, gabungkan. Saya saksinya. Makin sering ngomong gitu, langit bergoyang dan terjadi. Coba Pak, 3 bulan buktikan kata-kata saya ini. Saya sehat, saya kaya, saya bahagia, saya sejahtera, saya sehat, berkah. Itu terjadi. Katakan ya, yuk. Bismillah, saya kaya, bahagia, sejahtera, berkah, insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. Fight ke anak-anak, ajarkan. Saya jadi anak soleh, baik, pintar, sukses, punya suami istri yang cakep. Umur 24 nikah. Anak saya Pak nikah umur 24 semuanya. Pertama 24 nikah, kedua kemarin 24 nikah, yang ketiga nih sekarang baru 3 tanggal 28. Maka nanti tahun depan nikah. Udah ada calonnya. Itu di vibes, di the law of attraction, diafirmasikan, dikatakan, diulang-ulang, terjadi. Tapi kalau nikah nanti kalau udah kaya, nikah kalau udah mapan. No, nikah itu bukan mapan. Nikah itu kalau sudah dia cukup umur, dia pengen, wajib. Orang tua selesai tugasnya. Maka banyak yang telat nikah gara-gara ucapan bapak ibunya. Nikah nanti orang tua dan anaknya udah datang, ada calonnya. Entah mau makan apa, tapi ya Allah Pak Bu, kita bantu dia dengan doa setiap saat. Ya Allah, anak dia dapat jodoh, kemudian dia udah ada belum kerja. Ya Allah kasih kerja. Setelah menikah pasti Allah kasih rezeki, pasti. Yakin, dengan yakin. Insya Allah. Sekali lagi yuk. Saya sehat, saya bahagia, saya kaya, saya berkah, saya saksinya. Enggak ikut. Terakhir. Ini memang enak ini ya. Ini vibes suasana di Pak. Dan itu manggil Pak ya, manggil Gusti Allah.
Bismillah, saya sehat, saya kaya, saya bahagia, saya berkah. Insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. Mantap, amin. Bikin suasana senang, maka masjid ini suasana senang. Gak serem, anak-anak gak takut. Dari rumah juga anak-anak gak takut, istri senang. Dan ibu meninggal, suami itu masuk surga. Alhamdulillah, wasyukur, asik. Demikian sudah ada manfaatnya. Mohon maaf kelebihan waktunya, mohon ridhonya ya. Semoga kita ketemu lagi nanti. Pak Idin dan semua teman-teman sini jadwalin saya untuk kuliah subuh atau kuliah duha setahun 4 kali. Gak usah banyak-banyak. Nanti series setahun yang bahas apa? Tentang pikiran, tentang hati, tentang jiwa, nanti disusul setahun yang 4 kali ya. Bisa ambil yang minggu kelima, Senin kelima, Selasa kelima, atau minggu kelima asal yang duha. Kalau yang subuh udah ada yang masjid yang menjadi PTC minggu kelima ya. Terima kasih, mohon maaf sudah 1 jam. Semoga manfaat, bahagia dan berkah kita semua. Insyaallah bisa. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. Mantap. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa betul aja. Doa. Pas 1 jam. Enggak lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu bika. Ya Allah, sesungguhnya keiman kepadamu cintamu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Amal-amal yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Ramadan ya Allah, siangnya kami puasa, malamnya kami qiyam bangun ibadah. Ya Allah, semoga itu bisa mendekatkan pada cintamu, dan jadikan semua amal kami soleh yang kau terima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan haqqan barakah wa antaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, luas, banyak berkah, serta amal-amal yang diterima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amsalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata abrar ya aziz ya ghaffarur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangan diangkat buat-buatnya. Gerakan dikira olahraga. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.